Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qal ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mazilna fi adabi talbil ilm ila an qala Gila fi hadzal ma'na ya talibal ilmi bashiril wara'a wa janibin nauma wa turki shiba'a wa dawim ala darsi la tufarikuhu fa innal ilma bid darsi gama wartafa'a. Di antara yang dianjurkan dan diajarkan oleh para guru-guru kita untuk supaya kita berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berhasil mendapatkan ilmu yang merupakan sebuah anugerah Allah yang teragung dan terindah, anugerah Allah yang paling besar untuk menggapai ridhonya dan kedudukan di sisinya, maka perlu pengorbanan yang sangat besar, memerlukan kepada juhud, yaitu mengorbankan energi, mengerahkan segala urusan kita untuk meraihnya, pikiran kita, misi dan visi kita, semuanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat ini. Yaitu beberapa hal di sini yang diajarkan oleh mereka untuk supaya kita mendapatkannya, dan semoga kita bisa menjalankannya sehingga kita termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang-orang yang mencari ilmu, ya talibal ilmi, basyiril wara'ah, hendaknya kalian itu selalu melaksanakan dan menerapkan kewara'an. Wara' di sini diambil daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang berbunyi, innal halala bayyin wal harama wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi. Itulah yang dinamakan dengan wara'. Jadi wara' itu adalah menghindari segala sesuatu yang tidak jelas, halalnya maupun haramnya. Menghindari sesuatu yang syubhat dalam hal apapun, dalam hal makanan, dalam hal pergaulan, dalam hal pendapat para ulama yang masih berselisih dalam hal itu, maka waroknya itu adalah meninggalkan, itu warok. Dan di antara ciri-ciri daripada seorang wali min auliyaillah, Allah SWT menjaga mereka daripada makanan maupun tindakan serta pergaulan yang diharamkan, sehingga mereka itu diberikan label sifat warok. Jadi wara' itu bukan hanya dalam makanan saja, tidak. Wara' itu dalam segala tindakan, dalam segala keadaan, bahkan di dalam lintasan pun dia itu wara'. Itu wara'. Kalau dalam hal makanan sudah jelas, ya. Artinya kalau seumpama makanan ini kita masih ragu apakah ini halal ataukah haram, maka
kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan makanan yang haram, jelas itu adalah sebuah kewajiban. Tapi kalau kita meninggalkan suatu makanan yang tidak jelas halal ataupun haramnya, itu merupakan sebuah kesunahan, dan itulah yang disebutkan dengan wara', baik itu makanan maupun minuman. Nah, itu wara'. Nah, tapi wara' oleh karenanya dikatakan wara' itu bukan hanya dalam hal makanan, tapi wara' itu secara universal atau kompleks, meliputi segala hal, baik itu ucapan, tindakan, keadaan, ya, maupun terkait dengan bagaimana kita menerapkan syariat ini. Kalau dalam hal tersebut masih ada perbedaan atau perselisihan pendapat di antara ulama, maka lebih baik kita tinggalkan. Itu wara'. Nah, jadi jelas. Jadi wara' itu bukan sifat takwa, tapi sifat plus takwa. Takwa itu adalah menghindari segala hal yang diharamkan, melaksanakan segala hal yang diwajibkan. Tapi wara', setelah dia bertakwa, ditambah lagi suatu keadaan plus pertambahan, ya, di atas takwa itu namanya wara'. Dan ingat, salah satu daripada ajaran para salafun as-salih dari kalangan Alawiyin, yaitu dari kalangan para zuriat Nabi, dari keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Mereka dikatakan Alawiyin, yaitu para habaib yang datang dari Hadramut sana asalnya. Di antaranya adalah dasar dan pokok muamalah mereka kepada Allah dan Rasulnya itu adalah 5. Apa itu? Al-ilm, wal amal, wal wara', wal khauf, wal ikhlas. Nah, itulah dasar daripada thariqah al-Ba'alawi, itu adalah 5 unsur tersebut, yaitu belajar dulu. Karena apa? Itu dasar di atas segala-galanya. 4 unsur yang lainnya itu tergantung kepada ilmu. Setelah kita belajar, amalkan apa yang kita ketahui. Setelah kita amalkan, maka ilmu itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah di atas segala-gala ketakutan yang kita rasa. Lalu kemudian setelah kita timbul rasa takut, maka akan timbul sifat yang namanya wara' dan ikhlas. Nah, itulah rentetan daripada unsuriyah atau asas pokok daripada thariqah al-Ba'alawi itu adalah 5 hal tadi. Sehingga kita lihat contoh-contoh yang diajarkan oleh para salafun as-salih dari kalangan Alawiyin dari segi kewara'annya. Suatu waktu pernah Al-Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang tidak lain adalah termasuk guru-guru kita, ya, kalian bersambung insyaallah silsilah keilmuannya kepada beliau, karena beliau itu adalah gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syekhul Kul, di antaranya adalah guru daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, yang kita bersambung kepadanya. Habib Alwi bin Syihab, yang Habib Alwi bin Syihab guru daripada Habib Zain. Habib Zain adalah guru kita bersama. Sehingga apa? Nyambung kepada beliau Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau seorang kutub, rajanya wali pada zamannya, dan beliau seseorang yang pernah mengatakan apapun problematika kehidupan di dunia ini secara individual maupun secara kompleks universal, maka sodorkan kepada kepala yang kecil ini, maka insya Allah semuanya akan terselesaikan. Nah, itu ketika beliau katakan demikian, ketika datang hal yang menunjukkan bahwasanya dialah termasuk yang dikatakan Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau seumpama dia itu bersumpah atau menyatakan sesuatu demi Allah, maka Allah pun juga akan mengabulkan semua permintaannya, karena dia termasuk kekasihnya.
Suatu waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu ini beliau datang ke rumah muridnya yang sangat dicintainya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid. Ketika beliau datang, gembira Habib Ali, tapi Habib Ali bukan orang punya. Habib Ali orang biasa. Apalagi beliau tinggal bersama ibunya. Ayahnya di Mekah. Jadi ayahnya kadang-kadang setahun sekali datang ke Yaman, kemudian ditinggal ke Mekah karena memang tinggalnya itu di Mekah. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau adalah seorang mufti. Maka pada saat itu karena senang, gembira, maka dia ingin menyuguhkan sesuatu kepada Habib Bakar. Maka dia tanya kepada ibunya, apa yang bisa disuguhkan? Ternyata mereka cuma punya 5 butir telur. 5 butir telur. Direbusnya, lalu disediakan di depan Habib Bakar. Sebagai seorang murid yang ingin melayani gurunya, maka dia mengambilnya untuk dikupas. Tapi katanya lah Habib Bakar, tunggu dulu, biar aku pilih buat engkau kupas untukku. Akhirnya dipilih 3, yang 2 dibiarkan di atas piring itu, dimakannya. Setelah itu Habib Ali bertemu dengan ibunya Syarifah Alawiyah Al-Jufri rahimallahu rahmatullahi radhiyallahu anha. Ibu, ternyata yang dimakan oleh Habib Bakar cuma 3, tapi yang 2 itu tidak dimakannya. Maka aku heran, biasanya kalau semua dia diberikan sesuatu dia makan semuanya. Tapi kali ini dia cuma makan 3, tapi yang 2 tidak. Dari mana ibu dapatkan? Maka kata ibunya, kalau yang 3 itu hasil dari ayam kita, tapi yang 2 itu pemberian daripada tetangga. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala menjaganya. Padahal kalau pemberian kan namanya halal, ya kan? Ibunya Habib Ali mendapatkan dari tetangga hadiah halal. Lalu ibunya Habib Ali memberikannya kepada Abu Bakar halal. Cuma kan tidak ketahuan tetangga itu dapat dari mana, diambil dari mana, makanan daripada binatang ternak dimakannya juga dari mana, nggak jelas. Nah, ini namanya wara. Suatu waktu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, sahib Iqdil Yawagid, yang punya kitab Iqdil Yawagid itu atau yang lainnya, di mana beliau itu pernah, dia juga sebagai pedagang minyak. Ketika dia itu akan menjalankan perdagangannya, ternyata di salah satu black yang diisi dengan minyak itu, yang black besar itu, yang diisi dengan kayak drum gitu ya, sekarang kayak drum, yang diisi dengan minyak jualannya, jadi minyak goreng gitu ya, itu ternyata ada bangkainya tikus, tapi sudah dibuang oleh yang kerja kepada Habib Muhammad ini. Akhirnya dia tanya, black yang ada tikusnya yang kamu buang itu, kemudian bangkainya itu di mana? Yang mana? Dari 40 drum itu yang mana yang ada bangkai tikusnya? Ternyata yang pekerjanya itu atau pesuruhnya itu, khadimnya itu, dia mengatakan saya lupa, tidak menentukan yang mana. Maka kemudian yang dilakukan oleh Habib Muhammad, semuanya ditumpahkan dan tidak dijual. Nah, ini adalah sebuah kewaraan. Kenapa? Karena kalau semua ada bangkai dalam satu tempat yang cair, maka gimana hukumnya? Kalau di bawah 2 kula maka langsung najis, kecuali kalau dimaafkan. Dimaafkan itu kalau bangkainya tidak mengalir darah, tapi ini kan mengalir darah. Tikus kalau dipotong dia akan mengalirkan darah. Nah, sehingga berarti tidak dimaafkan. Nah, sementara yang tidak dimaafkan kan cuma 1 drum. Masalahnya kan dia tidak tahu. Tapi bisa dicari-cari, bisa diingat-ingat, dia nggak mau itu. Karena bisa dengan istihad kita itu mencari-cari, bisa kan, untuk mengetahui mana yang
pernah dimasuki atau bercampur dengan bangkai, bisa dilihat dari baunya, mungkin ada bekas bulunya dan sebagainya, atau ada kekeruhan sedikit dan sebagainya, kan bisa kan? Tapi dia tidak mau, takut sampai salah istihadnya dan menyebabkan orang yang membelinya itu ternyata membeli minyak yang najis. Nah, ini adalah wara'. Imam Abi Hanifah rahimallahu rahmatal abrar, beliau ada seseorang yang meminjam uang kepadanya, maka dia berikan. Ketika sudah jatuh tempo, dia itu harus membayarkan uangnya tersebut, maka dia itu datang kepada orang itu untuk menagih, untuk meminta uangnya kembali. Ada seseorang datang kepada Imam Abi Hanifah pinjam uang, diberikan. Setelah datang hari hanya, maka dia ingin menagihnya kembali duitnya itu. Tapi menagihnya itu bukan dengan cara datang ke rumahnya, tapi dia itu berada di depan rumahnya jauh sambil berteriak-teriak, "Fulan, fulan, fulan, aku di sini ya. Aku datang untuk menagih uangku yang kau pinjam itu." Ketika dia itu berteriak, mengangkat suaranya supaya didengar sama orang yang tinggal di dalam rumah itu, maka kemudian ada orang yang berkata kepadanya, "Imam, kenapa kau tidak mendekat ke sana sehingga kau ketuk pintunya? Maka itu lebih didengar oleh mereka dan mereka akan keluar untuk menyambutmu." Apa kata beliau? Kalau tidak, aku takut kalau seumpama aku mendekat ke depan pintu, di atas itu ada balakonnya, sehingga dia itu bisa terhindarkan, ternaungi daripada panas matahari. Takutnya dengan cara seperti itu, aku ini termasuk yang melakukan transaksi riba, memberikan pinjaman dengan sebuah keuntungan. Coba, hanya karena takut, jadi dengan bernaung di bawah atap rumahnya itu, dia termasuk orang yang meminjamkan dengan mengambil keuntungan. Itu wara' namanya. Lebih jauh lagi sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, di mana beliau adalah anak didik langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak muda beliau berteman dengannya, sehingga ketika diajak untuk masuk Islam tanpa ada keraguan langsung mengiyakannya. Bagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dan disaksikan sendiri oleh beliau SAW, tidak ada seorang pun di antara sahabat-sahabatku ketika aku ajak dia untuk masuk ke dalam agamaku, kecuali pasti ada keraguan pertama kalinya, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar Siddiq. Makanya dibilang disebutkan dengan As-Siddiq, nggak ada keraguan sama sekali. Suatu waktu beliau itu setiap kali mau makan, dia bertanya dulu, dari mana makanan ini, dari mana asalnya, siapa yang masaknya pakai apa dan sebagainya, ditanya mendetail, baru dia makan. Nah, suatu saat karena dia itu merasa kelaparan, maka dia itu langsung melahapnya, memakannya tanpa bertanya, sehingga justru budaknya itu yang bertanya, "Tumben Abu Bakar, kau makan tanpa bertanya dulu." "Oh iya, dari saking laparnya aku tidak sempat bertanya." "Dari mana makanan ini?" "Ini aku dapatkan di jalanan. Ketika aku datang dari suatu hajat, aku melewati rumah orang-orang jahiliyah yang bikin pesta perkawinan. Aku ditawari, aku bawa ke sini dan yang kau makan tuh." Akhirnya bilang, "Astagfirullahaladzim." Padahal kan diberikan, walaupun diberikan oleh orang kafir, boleh kita makan. Syubhat, halal, nggak haram. Asalkan jelas bahwasanya itu halal ya, artinya nggak ada yang najisnya, nggak ada yang dilarang. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia masukkan tangannya ke tenggorokannya supaya dimuntahkan. Dimuntahkan. Nggak cukup itu, dia minum lagi air, dikorek-korek lagi, dimuntahkan. Minum lagi air, dikorek-korek, dimuntahkan, sampai yang keluar daripada muntahnya itu bersih air seperti yang dia masuk, nggak ada campuran sama sekali. Tapi tetap dia masih berusaha sampai datang saya Umar bin Khattab dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, engkau jangan mencelakakan diri kamu sendiri. Kamu lihat tuh, yang kau muntahkan sudah air murni, tidak ada campurannya sama sekali, sudah nggak ada lagi, sudah habis." Apa kata beliau? "Tetap sampai aku yakin bahwasanya tidak ada lagi sisa daripada makan yang aku makan tadi. Kalau seumpama tidak keluar sisa daripada makanan tersebut kecuali dengan aku merenggang nyawaku, aku lakukan."
Itulah wara' daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Begitu pula wara'nya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah seseorang yang setelah menjabat sebagai Amirul Mukminin, dia tidak pernah tidur dengan sengaja. Nggak pernah dia itu mengambil bantal kemudian diletakkan kepalanya di atas bantal, itu nggak pernah. Karena apa? Wara'. Dia katakan, kalau seumpama aku tidur malam, maka berarti aku telah mengabaikan hakku kepada Allah. Kalau seumpama aku tidur siang hari, maka berarti aku telah mengabaikan hak rakyatku. Sehingga antara keduanya dia tidak tidur kecuali kalau ketiduran. Dan nggak ada tidur sengaja, itu nggak ada. Nah itu kan apa? Wara'. Jadi itu adalah wara'. Seorang talibul ilm harus wara'. Karena ilmu yang kita pelajari, yang akan kita dapatkan ini adalah suatu anugerah Allah yang paling besar. Lebih besar daripada harta benda, lebih besar daripada jabatan, lebih besar daripada anak soleh, lebih besar daripada istri yang soleh, lebih besar daripada maghfirah, lebih besar daripada sakinah yang Allah turunkan, lebih. Bahkan paling besarnya rahmat itu adalah ilmu. Karena apa? Berdasarkan kesaksian Nabi kita Muhammad SAW, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihaddin wafir. Ya, sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka itu tidak mewariskan harta benda, tidak. Tapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan anugerah Allah yang terbesar. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, maka untuk mendapatkannya perlu pengorbanan yang besar. Kita harus wara'. Bukan hanya dalam makanan, bukan dalam hal pakaian, tapi dalam keadaan pun kita harus wara'. Dalam berakhlak pun harus wara'. Dalam berucap pun harus wara'. Dalam segala tindakan dan apapun yang akan kita lakukan dari segala macam keadaan, kita harus wara'. Itu syarat utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Caranya takwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kita lihat kan bagaimana seorang kiai yang dia itu ingin menguji anaknya dan ingin menunjukkan kepada murid-murid yang lainnya kenapa dia itu lebih sayang, lebih cinta kepada muridnya yang satu ini. Jadi ini adalah suatu pelajaran buat kalian. Manusia manapun itu bisa dipantik perhatiannya, cintanya. Ya, semuanya itu tergantung kepada siapa? Kepada kita sendiri. Mau mantik apanya? Mau mancing apanya? Mau mancing perhatiannya bisa, mau mancing cintanya bisa, mau mancing kerinduannya bisa, atau sebaliknya mau mancing kebenciannya, kemarahannya juga bisa. Gampang kan? Mau bikin marah orang gampang kan? Gampang. Jedotin aja kepalanya, pasti marah, ya kan? Tapi kalau mau bikin dia itu sayang pada kita, senang pada kita juga gampang. Gimana caranya? Kasih sesuatu, kasih perhatian juga, maka dia akan perhatian pada kita, ya kan? Nah, sebagaimana itu bisa kita lakukan, harusnya apapun yang kita inginkan terkait dengan Allah yang ada hubungannya dengan hablum minan nas, itu kita pantik, kita cari. Yang harus kita cari itu cintanya siapa? Cintanya orang tua. Cintanya siapa? Cintanya guru. Cintanya siapa? Cintanya suami. Ridhonya mereka. Itu yang dicari. Nah, gimana caranya? Kita harus berusaha. Kita harus saling bersaing di antara saudara-saudara kita yang lainnya. Aku adalah anak yang paling berada dalam hati ibuku, ayahku, yang berada dalam hati guruku. Gimana caranya? Pantik perhatiannya. Nah, sebagaimana? Nah, ini. Jadi jangan salahkan kalau sama ada satu orang guru yang lebih perhatian kepada salah satu muridnya. Orang tua lebih perhatian kepada salah satu anaknya, walaupun sunnahnya itu tidak menampakkannya ya, kalau kepada anak-anak itu ya. Nah, karena takut sampai timbul salah faham, karena Rasulullah SAW mendoakan rahimallahu aban a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang ayah yang membantu anaknya supaya berbakti kepadanya, di antaranya memberikan suatu pemberian, perhatian dan sebagainya itu dengan sama.
tidak ada yang lebih, sehingga tidak menimbulkan rasa iri di antara mereka. Itu maksudnya. Nah, maka ketika sudah timbul rasa iri, kenapa sih ini kok diperhatiin? Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, dia itu pasti sebagai manusia itu lumrah ya, sunnatullah seperti itu. Kita akan melewatinya. Kita iri pada orang lain itu kita akan melewatinya. Tapi biarkan kita melewatinya dan sukses melewatinya, gitu ya. Sehingga apa? Orang yang iri itu berarti orang yang rendah derajatnya, yang diiri yang tinggi derajatnya, ya kan? Nah, masa kita mau jadi rendah di depan Allah ketimbang saudara kita? Kita harus yang lebih tinggi dong. Urusan akhirat ya, urusan Allah kita harus lebih tinggi. Urusan dunia nggak jadi masalah. Kita kalau urusan dunia nggak jadi masalah, para nabi yang kaya cuma sedikit, yang paling banyak adalah yang fuqara masakin. Nah, jadi seperti itu. Urusan akhirat tidak. Kita berkompetisi dalam urusan akhirat, iya. Urusan dunia tidak. Urusan akhirat iya. Urusan dunia tak kaitannya dengan akhirat iya. Urusan dunia tok nggak ada akhiratnya nggak mau. Nah, kita harusnya seperti itu. Kenapa dia itu dicintai? Kenapa dia diperhatikan? Anda harus melakukan seperti yang dilakukan. Ah, gitu. Itu namanya politik yang baik, siasat yang baik. Nah, tapi kalau seumpama iri aja, kenapa sih kok dia di sana akhirnya dia sudzon pada orang tersebut, bahkan sudzon pada gurunya, salah itu. Itu termasuk orang yang tidak melewati tahap awal. Karena setiap ada keinginan yang baik dalam hati kita, pasti hadangan yang awal itu dari tahapan yang pertama yang dia akan melewatinya itu adalah bisikannya setan. Dia satu tahapannya belum lewat berarti. Sehingga apa? Ketika dia sudah menjadi sasaran irinya teman-temannya, maka kemudian gurunya ingin menunjukkan kepadanya bagaimana sikap dan juga kekokohan, kegigihan seorang murid itu, kenapa gurunya itu lebih mencintainya. Sehingga dikatakan, besok saya berikan pekerjaan kalian semuanya ya. Baik guru, dan siap kami melaksanakan. Apa itu guru tugasnya? Kalian semuanya cari ayam warnanya putih. Dan kemudian kalian sembelih di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun juga. Baik. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya keesokan harinya datang dengan bawa ayam yang sudah terpotong lehernya, sudah sembelih. Ditanya, kamu di mana sembelihnya? Oh, aku di hutan. Kamu di mana? Di dalam kamar setelah dikunci. Kamu di mana? Di kamar mandi. Ada juga di kamar mandi. Nah, kemudian kamu di mana? Tanya semuanya. Satu orang masih hidup bawa ayamnya. Loh, kenapa kamu nggak sembelih? Aku perintahkan sembelih kan? Iya guru, saya sudah beli. Saya sudah mendapatkan yang putih. Setelah susah payah saya dapatkan. Cuma masalahnya syarat guru yang kedua saya belum bisa dapatkan dan belum bisa melaksanakan. Apa itu? Cari ayam yang putih, kemudian sembelih. Itu perintah yang kedua. Sembelih di tempat yang tidak kelihatan. Aku di kamar, aku merasa dilihat. Aku di hutan, aku merasa dilihat. Aku di kamar mandi, aku merasa dilihat. Sehingga dimanapun aku berada, aku tidak pernah bisa memalingkan penglihatan Allah kepadaku, sehingga aku tidak bisa memotong lehernya. Sehingga barulah mereka itu tahu kenapa gurunya itu takjub dan juga cinta serta perhatian kepada muridnya yang satu ini. Satu lagi cerita, Kiai mengatakan begini, besok kalian semuanya datang kepadaku dengan bawa semua hal yang ada unsur besinya dari rumah kalian. Ya, pokoknya harus ada yang bawa, terserah apa saja gitu. Akhirnya ada yang bawa paku, ada yang bawa piring seng, ada yang pokoknya yang unsur besinya itu. Nah, subhanallah, ada yang bawa satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa sedikit, ada yang bawa sedikit banyak gitu. Jadi satu orang yang dia perhatikan, yang dia cintai, dia bawa satu karung. Sampai pintu-pintu rumahnya juga dicopot, diambil semuanya. Nah, jadi ternyata apa? Setelah dibawa semuanya, jadi satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa ini enggak satu karung dibawa. Loh, kenapa kamu bawa satu karung? Enggak lihat, karena guru bilang bawa semua yang ada unsurnya, bawa yang ada unsur besinya. Sehingga aku lihat yang ada unsur besinya, ini semuanya yang ada di rumah, semua aku bawa sini.
hanya gurunya mengangkat tangannya, subhanallah, semua yang dibawa itu berubah menjadi emas. Siapa yang untung? Nah, yang punya sekarung. Nah, gitu. Nah, jadi itulah contoh ya, ketika seorang murid itu wara', maka dia itu cepat mendapatkan ilmu. Kenapa? Wara'nya seorang murid itu pasti akan menjadi sasaran perhatiannya guru. Guru itu loh yang menjadi wasilah. Memang guru nggak bisa menjadikan orang itu alim. Yang menjadikan orang alim itu adalah Allah. Guru itu nggak bisa menjadikan orang itu mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang bisa memberikannya itu hanyalah Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Inna ma'anal ghasim wallahul mu'ti. Aku ini cuma membagi-bagikan, ya. Tapi yang memberikan sebenarnya itu bukan aku, tapi siapa? Allah, gitu. Nah, oleh karena itu cuma harus ada wasilahnya. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Jadi harus ada perantaranya. Kita nggak mungkin langsung beramal kepada Allah tanpa perantara, nggak mungkin, gitu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Oleh karena itu maka hendaknya hablum minan nas itu bukan kita kedepankan, tidak. Ya. Allah, hablum minallah itu lebih kita kedepankan. Tapi ketahuilah bahwasanya hablum minan nas itu adalah perantara yang paling utama kepada Allah, dan juga hadangan serta hijab yang paling kuat dan paling tebal untuk kita mendekat kepada Allah, sehingga kita harus melewatinya. Jadi yang namanya segitiga itu bukan cuma segitiga cinta, gitu ya. Tapi segitiga anugerah, segitiga rahmat, segitiga barokah. Sebagaimana segitiga juga azab, segitiga keapesan, itu cuma segitiga. Ya, jadi artinya kita dari manusia kepada Allah, Allah dari manusia kepada kita. Itu harus. Itu artinya wabtagu ilaihil wasilah. Gitu. Nah, jadi kita itu kalau sudah sukses melewati hablum minan nas, maka kita akan sukses pula secara otomatis melewatinya dengan kita mendapatkan hablum minallah. Itulah maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, antum syuhadaullahi alal ardi. Kalian itu adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Maka siapapun yang kalian saksikan dengan baik, ya, maka Allah juga menyaksikannya dengan baik. Siapapun yang disaksikan dengan keburukan, maka Allah juga akan menyaksikannya dan menetapkannya sebagai orang buruk. Nah, tergantung dari mata kita, manusia ini. Nah, oleh karenanya jadi kita harus melewati dulu hablum minan nasnya, itu harus kita berhasil sukses dulu, baru kemudian kita mendapatkan hablum minallah tersebut. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan waktu dan diberikan pengetahuan, diberikan modal untuk kita itu bisa melewati dan sukses melalui tahapan-tahapan kita itu melewati hablum minan nas, sehingga kita termasuk yang mendapatkan hablum minallah, sehingga kita berhak mendapatkan rahmatnya, barokahnya, anugerahnya, riayahnya, inayahnya. Al-hazini yang malikun niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhir. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabat
وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما